Selamat bertemu kembali dengan saya, Sahat Tobing, di channel YouTube Sahat Tobing. Dan saya akan menyajikan uraian yang sederhana berkaitan dengan kita akan memasuki masa Advent keempat. Dan teks yang akan saya sajikan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat 45 dan 46 sampai 55. Silakan membacanya, saudara-saudara sekalian. Kalau sudah membacanya, coba perhatikan dan renungkan baik-baik. Ada kesan tidak terduga. Terkadang memang hal-hal yang tidak terduga dapat terjadi pada siapa saja. Begitu juga terjadi pada Maria dan Elizabeth. Tidak terduga yang saya maksudkan adalah bahwa Maria belum memiliki suami, tetapi sudah hamil, sudah mengandung. Dan Elizabeth yang disebut-sebut banyak orang, memang dulu belum ada USG atau dokter ahli kandungan, tetapi orang menyebut dia sudah termasuk perempuan yang mandul, tidak dapat hamil dan tidak dapat mengandung. Nah, kedua sosok ini, Maria dan Elizabeth, menjadi sorotan saya ketika hal-hal yang tidak terduga, tidak terprediksi, itu justru menjadi tempat yang baik untuk memberitakan firman Allah. Kita tahu Maria mengandung Yesus, sedangkan Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Maria hamil dan dikandungnya adalah Yesus. Hal-hal yang tidak terduga itu terjadi melampaui kesadaran dan kemampuan manusia. Terkadang tidak masuk akal. Ya bagaimana ya, Maria belum memiliki suami tetapi hamil dan mengandung. Kan tentu tidak masuk akal. Apakah dia berselingkuh atau punya hubungan gelap? Tetapi di dalam catatan Alkitab ini tidak. Bahkan Yusuf pun belum melakukan persetubuhan dengan Maria. Jadi kehamilan Maria itu tidak masuk akal, tetapi itu terjadi. Mungkin saat ini tidak masuk akal. Mungkin minggu depan atau kapan, next time, bisa masuk akal. Ya. Atau justru sesuatu itu tidak perlu, harus dimasukin ke akal. Kali ini yang tidak terduga itu justru menjadi penentu dari kisah penyelamatan umat manusia dan sebuah bangsa. Banyak kisah di dalam Alkitab, justru apa yang dianggap oleh banyak orang bahwa seseorang itu tidak layak, kotor, orang itu ateis, atau ateis baru, sekarang ada istilah lagi. Atau mungkin banyak orang menempatkan seseorang itu hina, pendosa, pezina, atau apapun itu. Justru itu digunakan, dipakai oleh Tuhan sebagai media keselamatan dunia. Di situ menarik. Jadi jangan berpikiran konvensional, jangan berpikiran tradisional bahwa semuanya bergerak linier, ya. Tetapi ada hal-hal tidak selalu memenuhi hukum sebab akibat. Itulah tidak terduga.
Dan memang sekaligus penulis Injil Lukas memperlihatkan bahwa pertolongan dari Allah dan keberpihakan Allah menjadi nyata melalui kisah yang tidak terduga dan tidak diduga oleh manusia itu. Dan menjadi menarik cerita ini karena kedatangan penyelamat, yaitu Yesus itu, menjadi penggenapan, perwujudan janji keselamatan. Hanya saja, mesti diingat, perwujudan janji keselamatan itu justru menggunakan media yang dianggap orang tidak terduga, tidak layak. Makanya di ayat 48, kalau saya boleh membacakan, ayat Lukas 1 ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara-saudara sekalian, Elizabeth dan Maria menjadi media atau jalan terwujudnya keselamatan. Itu di ayat 42. Saya bacakan juga buat saudara-saudara sekalian. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Ya. Elizabeth dan Maria menjadi sosok perempuan yang penting dalam kisah ini. Dan berlanjut kisah itu kepada Yohanes Pembaptis dan Yesus dalam proses keselamatan selanjutnya. Melalui kisah kehamilan Maria ini, ada hal yang ingin dibongkar dan diruntuhkan, yaitu kalau Bapak Ibu membaca mulai ayat 51 sampai kepada ayat-ayat ke-53, silakan baca saja, yaitu mencerai-beraikan orang yang congkak. Jadi misi kedatangan Yesus itu adalah meruntuhkan orang-orang yang congkak, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang yang rendah. Camkanlah itu baik-baik. Lalu melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Kemungkinan orang kaya itu dia menumpuk harta yang bukan haknya. Mungkin saja dia pelaku korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan hartanya. Mereka ini akan pulang dengan tangan hampa. Mereka ini akan justru kehilangan harta. Saudara-saudaraku, Advent keempat menjadi penting karena keselamatan yang dari Allah itu dapat terjadi dari hal-hal yang tidak terduga. Tidak selalu apa yang direkayasa itu akan berhasil selamanya, ataupun pada akhirnya akan berhasil baik. Kemudian, kedatangan Mesias yang sedang dinantikan adalah berpihak kepada orang-orang yang dianggap oleh banyak orang sebagai pendosa, kotor, jahat, orang yang tidak dianggap bernilai. Elizabeth dinyatakan sebagai perempuan yang mandul, tetapi justru lewat dialah Yohanes Pembaptis hadir sebagai perintis kedatangan Yesus. Selanjutnya, Maria dan Elizabeth dipakai Allah untuk menyatakan bahwa Allah berkuasa, ya, untuk menyatakan bahwa Allah berkuasa atas setiap orang. Kuasanya itu kuasa Allah
yang turun kepada Maria dan Elizabeth itu dipakai untuk merubah cara berpikir dan berperilaku manusia. Ayat 51 sampai 53 tadi, ya, mencerai-beraikan orang yang congkak, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah, dan melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar. Saudara-saudaraku sekalian, Minggu Advent keempat adalah minggu terakhir di mana kita akan masuk kepada Natal. Sekaligus saya juga mau mengingatkan kita terus-menerus. Kalaupun masa Advent memang banyak orang sudah merayakan Natal, sebetulnya masa Advent itu adalah masih masa penantian. Tetapi sudah banyak orang merayakan Natal. Kadang-kadang itu menyebabkan bahwa Natal itu menjadi tidak punya makna yang tepat lagi. Karena masih menanti tetapi sudah dirayakan kelahirannya. Orang umumnya kalau lahir dilewatkan dulu baru dirayakan tahun depannya atau kapan. Bukan sebelum dia lahir sudah dirayakan. Nah, dalam masa penantian ini saya juga mengingatkan agar kita jangan salah beriman, salah berteologi. Ya. Kita sedang menantikan ini kedatangan dan kelahiran Kristus. Dan semoga Advent keempat ini mendorong kita untuk tentu tidak congkak. Advent keempat ini juga sekaligus untuk mengkoreksi kita ketika kita berpuasa. Ingat, gunakan kekuasaanmu itu hanya untuk mewujudkan kehendak Allah, bukan kehendak. Selanjutnya, Anda boleh kaya jika kekayaan itu memang adalah bagian. Jika kekayaanmu itu adalah bagian dari orang lain sehingga orang lain menyebabkan menjadi miskin, maka hati-hati, karena Anda akan pulang dengan tangan hampa. Harta Anda akan dapat lenyap pada saat itu juga. Pelan-pelan kita akan memperbaiki diri kita sehingga bisa kita evaluasi di tahun-tahun mendatang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat memasuki masa Advent keempat. Tetap bergembiralah, bersukacitalah, dan teruslah hidup di dalam inspirasi-inspirasi yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Shalom.